Lemah atau kurang dari 60 kali per menit atau takikardia lebih dari 120 kali per menit. Obat anti aritmia mempengaruhi sinyal listrik pada jantung dengan mekanisme yang berbeda-beda. Obat yang biasa diberikan adalah beta blocker, CCB, dan digoxin. Selanjutnya, di sini ada hipertensi, peningkatan tekanan darah di mana tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg dan atau diastol lebih dari 90 mmHg. Dianoksis ditegakkan bila pengukuran minimal 3 kali pada situasi dan waktu yang berbeda. Obat yang biasa diberikan adalah diuretik, AC inhibitor, CA blocker, dan vasodilator. Di sini ada mekanisme obat kardiovaskular. Untuk anti hipertensinya yang pertama ada AC inhibitor atau angiotensin conversi inhibitor. Menghambat enzim yang mengubah angiotensin satu menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Dengan menghambat enzim ini, AC inhibitor menurunkan tekanan darah dengan mencegah penyempitan pembuluh darah dan mengurangi volume darah melalui penurunan produksi aldosteron. Contohnya ada captopril dan enalapril. Untuk antihipertensi yang kedua ada ARB atau angiotensin 2 receptor blockers. Menghambat reseptor angiotensin 2 ini di pembuluh darah menyebabkan vasodilator atau pelebaran pembuluh darah. Mengurangi tekanan darah dengan cara yang mirip dengan AC inhibitor tapi dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah lorasartan dan valsartan. Untuk antihipertensi yang kedua ada diuretik. Meningkatkan pengeluaran natrium dan air melalui ginjal, mengurangi volume darah dan tekanan darah. Contohnya ada furosemid, hidrokortiazid, spironolakton. Selanjutnya ada antihipertensi yaitu kalsium channel blocker, menghambat aliran kalsium ke dalam sel otot, jantung atau pembuluh darah, menyebabkan relaksasi otot jantung dan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah dan memperlambat denyut jantung. Contohnya ada amlodipin dan verapil. Selanjutnya ada anti aritmia. Yang pertama itu ada amiodaron, di mana amiodaron ini memperpanjang fase repolarisasi jantung dan memperlambat kondisi listrik di berbagai bagian jantung. Lalu digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia seperti fibrilasi atrium. Terus ada pemblokir beta. Pemblokir beta ini menghambat reseptor beta adrenergic di jantung, mengurangi kerja jantung dengan menurunkan denyut jantung dan kontraktilitas. Digunakan untuk hipertensi, angina, dan aritmia. Contohnya itu metoprolol dan atenolol. Lalu ada antitrombotik atau antikoagulan dan antiplatelet. Antikoagulan seperti warfarin atau heparin mencegah pembentukan bukaan darah dengan menghambat faktor-faktor pembukaan darah dalam sirkulasi. Lalu bermanfaat pada pasien dengan risiko tromboemboli atau bukaan darah yang dapat menyebabkan stroke atau emboli paru. Untuk antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel, mekanismenya itu menghambat agregasi trombosit atau pengumpulan darah sehingga mencegah pembentukan trombus pada pembuluh darah. Lalu berguna untuk pencegahan serangan jantung dan stroke pada bagian dengan risiko tinggi. Lalu ada golongan statin atau inhibitor reduktase HMG-CoA. Mekanismenya ini menghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati yang berperan dalam produksi kolesterol.
lalu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Lalu mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Contohnya itu ada atorvastatin dan simvastatin. Lalu ada golongan nitrat atau vasodilator koroner. Di sini ada nitrogliserin. Mekanismenya meningkatkan pelepasan nitrat oksida dalam pembuluh darah, menyebabkan relaksasi otot polos dan pelebaran pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung dan mengurangi nyeri dada atau angina. Biasanya digunakan dalam bentuk sublingual untuk serangan angina akut. Lalu ada diuretik, mengurangi beban cairan pada tubuh dengan meningkatkan pengeluaran urin melalui ginjal. Lalu menurunkan volume darah sehingga menurunkan tekanan darah dan mengurangi edema pada kondisi seperti gagal jantung. Contohnya itu furosemid untuk edema parah, spironolakton untuk penghemat kalium. Lalu ada obat kardiovaskular, antihipertensi, kelas terapi, ACE inhibitor, nama generik kaptropil, bentuk sediaan dan kekuatan tablet 12,5, 25 miligram dan 50 miligram, indikasinya hipertensi gagal jantung. Efek samping hiperkalemia 1-11% waktu minum pada saat perut kosong. Lalu ada lisinopril, bentuk sediaan dan kekuatan tablet 5 miligram dan 10 miligram, indikasi hipertensi esensial dan renovaskular. Efek samping hipotensi 11%, bentuk 3,5-69%, wanita hamil menyusui gangguan fungsi ginjal. Ramipril, bentuk sediaan dan kekuatan tablet 2,5 miligram dan 5 miligram, indikasi hipertensi. Efek samping hipotensi 11%, wanita hamil menyusui gangguan fungsi ginjal. Lalu ada kelas terapi golongan beta blocker, nama generiknya bisoprolol fumarat, bentuk sediaan dan kekuatan tablet 2,5 miligram dan 5 miligram. Indikasi hipertensi dan angina. Efek samping hiperkalemia 1-11% waktu minum pada saat perut kosong. Atenolol, bentuk kekuatan dan sediaan tablet 50 miligram dan 100 miligram. Indikasinya hipertensi dan angina. Efek samping pusing 10%, insomnia 10%, mual-mual, sinus bradikardia, dan gagal jantung. Lalu ada carvedilol, bentuk sediaan dan kekuatan 6,25 miligram dan 25 miligram. Indikasinya hipertensi angina, efek samping pusing 2-32%, hipotensi 920%, hipertensinya 12%, diare, kenaikan BB, asma, bronkitis, gangguan hati berat, cara penggunaannya pada saat bersama makan. Lalu ada propranolol, bentuk kekuatan dan sediaannya tablet 10 miligram dan 40 miligram, indikasinya hipertensi dan angina, efek samping bradikardia, pusing, menggigil, mual muntah, asma, detak jantung lambat. Metoprolol tatrat, bentuk dan kekuatan sediaannya tablet 50 miligram dan 100 miligram, indikasinya hipertensi dan angina. Efek samping pusing, sakit kepala, kelelahan, asma, bradikardia, cara penggunaan obat sesudah makan. Lalu ada kelas terapi golongan kalsium channel blocker, nama generiknya danifedipin, bentuk kekuatan dan sediaannya tablet 1 miligram dan 25 dan 2 miligram, indikasinya hipertensi dan angina. Efek samping edema perifer, pusing, mual, hipersensitivitas, shock kardiogenik, gangguan ginjal, cara penggunaannya saat perut kosong. Lalu ada amlodipin, bentuk dan kekuatan sediaan 5 miligram dan 10 miligram, indikasi hipertensi dan angina. Efek samping edema, gangguan ekstrapiramidal, pusing, kelelahan, hipersensitif, shock kardiogenik, angina pectoris tidak stabil. Nicardipin, bentuk kekuatan dan sediaannya 2 miligram dan 10 miligram, hipertensi angina. Efek samping sakit
kepala, mual, edema, takikardia, stenosis aorta, hipersensitivitas. Lalu ada golongan alpha blocker, nama generiknya doxazosine, bentuk kekuatan sedianya 1 mg dan 2 mg. Indikasinya hipertensi. Efek samping pusing, kelelahan, sakit kepala, bradikardi. Lalu kontraindikasinya hipersensitivitas, peringatan hati-hati saat berdiri atau duduk dari posisi berbaring. Lalu ada teresozin, bentuk dan kekuatan sediaannya 1 mg dan 2 mg, indikasinya untuk hipertensi. Efek samping pusing, hipotensi, takikardia, hipersensitivitas, peringatan hati-hati saat berdiri atau duduk dari posisi berbaring. Lalu ada golongan angiotensi antagonis 2. Nama generiknya irbesartan, bentuk kekuatan dan sedianya 150 mg dan 300 mg, indikasinya untuk hipertensi, efek samping hiperkalemia, pusing, GESPA, hipoglikemia, gangguan fungsi ginjal. Kontraindikasi kehamilan, menyusui, gangguan ginjal, pemberian bersamaan dengan asikiren pada pasien diabetes mellitus. Lalu ada kandesartan, bentuk dan kekuatan sediaannya 8 mg dan 16 mg, indikasinya untuk hipertensi, efek sampingnya hiperkalemia, batuk pusing, kontraindikasi kehamilan, menyusui, gangguan ginjal, gangguan hati yang parah, pemberian bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Varsartan, bentuk kekuatan sediaannya tablet 80 mg dan 160 mg, indikasinya hipertensi, efek samping batuk kering, pusing, peningkatan bun sama rhabdomi, hiperkalemia. Kontraindikasi kehamilan, menyusui, gangguan ginjal, pemberian bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, nama generik losartan untuk bentuk dan kekuatannya tablet 50 mg, indikasi hipertensi, efek samping batuk 17-29%, hiponatremia, rhabdomyolysis, dan pusing. Untuk kontraindikasi kehamilan, menyusui, gangguan ginjal, pemberian bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Yang selanjutnya, telmisartan, yaitu tablet 40 mg dan 80 mg, indikasi hipertensi, efek samping sakit kepala, batuk, edema, pusing, hipoglikemia. Untuk kontraindikasi kehamilan, menyusui, gangguan ginjal, pemberian bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Untuk golongan lain-lain, ada klonidin untuk bentuk dan sediaannya tablet 150 mg dan 300 mg, indikasinya hipertensi, efek samping ruam kulit 15-50%, mulut kering 40%, hipotensi, dan kecemasan. Kontraindikasi depresi dan hipersensitivitas, cara penggunaan diminum pada pagi hari dan sebelum tidur. Selanjutnya metildopa, tablet 250 mg, indikasinya hipertensi dan preeklampsi, efek samping gangguan saluran cerna, bradikardia, mulut kering, dan ruam. Kontraindikasi depresi, penyakit hati aktif, dan feokromositoma. Selanjutnya reserpin, tablet 0,1 mg dan 0,25 mg, indikasinya hipertensi, efek sampingnya angina, bradikardia, depresi, gejala ekstrapiramidal. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, tukak lambung, depresi, riwayat batu empedu. Selanjutnya ada kelas terapi angina, nama generiknya nifedipin. Untuk bentuk sediaannya tablet 10 mg, indikasinya pencegahan di terapi angina dan terapi angina. Efek sampingnya edema perifer 10-30%, pusing
23 sampai 27%, mual untuk kontraindikasi hipersensitivitas shock kardiogenik, gangguan ginjal dan PPOK. Cara penggunaannya saat perut kosong. Yang kedua ada nitrogliserin. Eh, bentuk dan kekuatannya yaitu patch transdermal 5 miligram dan 10 miligram. Indikasinya angina pectoris, efek sampingnya rebound hipertensi, takikardia, hipotensi. Untuk kontraindikasi hipersensitivitas anemia berat. Cara penggunaan pilih area bebas rambut, hindari ekstremitas di bawah lutut atau siku, lipatan kulit, jaringan parut, area yang terbakar atau teriritasi. Yang ketiga ada isosorbit dinitrat. Untuk bentuk dan kekuatannya tablet 20 miligram, 5 miligram, dan 10 miligram. Indikasinya angina pectoris, efek sampingnya sakit kepala, pusing, mual, rebound hipertensi, takikardia. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, hipotensi, dan anemia berat. Cara penggunaannya letakkan tablet di bawah lidah. Nah, yang keempat itu verapamil HCl, bentuk dan kekuatannya tablet 80 miligram dan 240 miligram, indikasinya angina pectoris, efek sampingnya konstipasi, bradikardi, sakit kepala, pusing, dan mual. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, shock kardiogenik, gagal jantung kongestif. Yang kelima, ada gliseril trinitrat, bentuk sediaan tablet 2,5 miligram dan 5 miligram. Indikasinya angina pectoris, efek samping rebound hipertensi, takikardia, hipotensi, sakit kepala. Untuk kontraindikasi hipersensitivitas, hipotensi, anemia berat. Cara penggunaannya letakkan tablet di bawah lidah. Selanjutnya ada kelas terapi anti disaritmia. Untuk nama generiknya Miodarna CL, bentuk sediaannya tablet 200 miligram dan injeksi 150 per 3 mili. Indikasinya aritmia, efek samping, peningkatan kadar AST atau ALT 40-50%, hipotensi, sakit kepala, dan gangguan ginjal. Kontraindikasi hipersensitivitas menyusui bradikardi. Yang kedua, mexiletin hidroklorid. Untuk bentuk sediaannya kapsul 100 miligram, indikasi ventrikuler, efek samping muntah 40%, gangguan gastrointestinal 40%, ataksia, dan pusing. Kontraindikasi hipersensitivitas shock kardiogenik. Cara penggunaannya saat atau sesudah makan. Yang ketiga, disopiramid fosfat. Sediaannya kapsul 100 miligram, indikasinya takiaritmia ventrikuler, efek samping konstipasi, ruam, retensi urin, mulut kering, kontraindikasi hipersensitivitas dan shock kardiogenik. Selanjutnya kelas terapi glikosida jantung atau inotropik positif. Nama generiknya digoxin, bentuknya tablet 0,25 miligram, indikasinya payah jantung kronik dan aritmia, efek samping pusing, diare, takikardi, dan mual muntah. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas dan fibrilasi ventrikel. Selanjutnya ada obat untuk shock. Untuk kelas terapinya ada inotropik positif. Nama generiknya yang pertama ada dobutamin HCl, bentuk sediaan dan kekuatannya injeksi 25 miligram per mili. Indikasinya pengobatan introtropik. Informasi khususnya untuk efek sampingnya ada takiardi, hipertensi, hipoklamia, angina, angina. Untuk kontraindikasinya hipersensitif, stenosis subaortik, hipertropik dan hipertropik indiopatik. Yang kedua ada dopamin HCl, bentuk dan sediaannya injeksi 10 miligram per mili dan 40 miligram per mililiter. Indikasinya shock akibat hemodinamik. Untuk efek sampingnya dis- dispenia, mual muntah, potensi bradikardi, dan takikardi. Untuk kontraindikasinya hipersensitif, riwayat pembuluh darah oklusif.
Lalu ada kelas terapi vasoko vasokotritor, nama generiknya noro, Ingat, norepenin blistat. Bentuk hipertensi. sediaannya bentuk sediaannya injeksi 1 mg per mililiter atau ampul. Indikasinya hipotensi akut. Untuk efek sampingnya bradikardi, hipertensi, aritmia, dispenia. Kontraindikasinya hipersensitivitas dan hipotensi. Lalu ada penurun kolesterol. Untuk kelas terapinya antihiperlipid. Yang pertama ada fenofibrat. Bentuk sediaan dan kekuatannya kapsul 100 mg dan 300 mg. Indikasinya hiperkolesterolmia dan hipertrigliserid. Untuk efek sampingnya miopati, dispepsia, pankreatitis. Kontraindikasinya ibu menyusui, gangguan ginjal dan hati yang parah. Cara penggunaannya pada saat bersama bersama makan. Yang kedua ada gemfibrozil. Bentuk sediaan dan kekuatannya kapsul 300 mg dan 600 mg. Indikasinya hiperlipidemia. Untuk efek sampingnya dispepsia 20%, miopati, konstipasi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, gangguan ginjal dan hati yang parah. Penyakit kandungan empedu. Cara penggunaannya 30 menit sebelum makan. Yang ketiga ada lovastatin. Bentuk sediaan dan kekuatannya tablet 20 mg. Indikasinya hiperkolesterolemia. Efek sampingnya miopati, rhabdomyolysis, mialgia, meningkatkan enzim hati. Kontraindikasinya hipersensitivitas, penyakit hati aktif dan kronis, hamil dan menyusui. Cara penggunaannya diminum pada malam hari. Yang keempat ada pravastatin. Bentuk sediaan dan kekuatannya tablet 10 mg. Indikasinya hiperlipidemia dan hiperkolesterolmia. Untuk efek sampingnya miopati, rhabdomyolysis, diare. Kontraindikasinya hipersensitivitas, penyakit hati aktif dan kronis, hamil dan menyusui. Yang kelima ada simvastatin. Bentuk sediaan dan kekuatannya tablet 10 mg dan 20 mg. Indikasinya hyperdemia dan hiperkolesterolemia. Untuk efek sampingnya miopati, rhabdomyolysis, meningkatkan enzim hati. Kontraindikasinya hipersensitivitas, penyakit hati aktif dan kronis, hamil dan menyusui. Cara penggunaannya diminum pada malam hari sebelum tidur. Selanjutnya ada vasodilator. Untuk kelas terapinya vasodilator, nama generiknya yang pertama ada citicoline. Bentuk sediaan dan kekuatannya kapsul 500 mg dan injeksi 250 mg per ampul. Indikasinya kehilangan kesadaran karena kerusakan otak. Untuk efek sampingnya gangguan gastrointestinal, sakit kepala, hipotensi, bradikardi, dan takikardi. Selanjutnya ada petoksifilin. Untuk bentuk sediaan dan kekuatannya, tablet lepas lambat ke 100 mg dan injeksi 100 mg per 5 mili. Indikasinya gangguan pembuluh darah perifer. Efek sampingnya mual muntah, anemia aplastik, kejang, takikardi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, pendarahan retinal atau otak. Di sini ada spesialit obat kardiovaskular. Untuk nama zat aktif Digitas, yang pertama ada digoxin, nama dagangnya Vargoxin, produsen PT Pratapa, kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 0,25 mg. Yang kedua ada Lanoxin, produsen PT
Burgox. Kekuatan dan sediaannya tablet 0,25 miligram. Yang kedua ini ada golongan beta blocker. Yang pertama ada Metoprolol, nama dagangnya Lopresor, produsen PT Sandoz. Kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 100 miligram. Yang kedua ada Propanolol, nama dagangnya Librok, produsen PT Holy Pharma. Kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 10 miligram. Yang kedua dari Farmadra PT Fahrenheit, kekuatan dan sediaannya tablet 10 miligram. Untuk golongan beta blocker yang ketiga ini ada atenolol, nama dagangnya Internolol. Yang pertama, produsen PT Interbat, kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 50 miligram. Untuk yang kedua, Lotenak PT Gracia Parmindo, kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 50 miligram. Dan yang ketiga ada Tenormin PT AstraZeneca, kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 50 miligram dan tablet 100 miligram. Lalu ada bisoprolol, nama dagang Carbisol, produsen Gracia Permindo, kekuatan dan sediaannya 5 miligram. Yang kedua, beta satu, produsen Kalbe Pharma, tablet 2,5 miligram dan 5 miligram. Yang ketiga ada Concer, produsen Merck Indonesia, tablet 2,5 dan 5 miligram. Yang kedua ada Carvedilol, nama dagang Carbloxel, produsen Sandoz, bentuk dan kekuatan sediaannya tablet 6,25 miligram dan 25 miligram. Yang kedua Carvilol, produsen Daria Farad, tablet 6,25 miligram dan 25 miligram. Yang ketiga ada Viblock, PT Kalbe Pharma, bentuk dan kekuatan sediaannya tablet 6,25 miligram dan 25 miligram. Lalu ada golongan alpha blocker. Zat aktifnya doxazolin. Nama dagang yang pertama ada Cardura PT Pfizer, tablet 1 miligram dan 2 miligram. Yang kedua Tensidoc PT Harsen, tablet 11 miligram, 2 miligram dan 4 miligram. Lalu ada Terazolin, nama dagang Hitrin PT Abbott, bentuk dan kekuatan sediaan 1 miligram dan 2 miligram. Yang kedua Hitros PT Dexamedica, tablet 1 miligram dan 2 miligram. Lalu ada Alfuzosin HCl, nama dagang Satrel, PT Aventis, kekuatan dan sediaan 10 miligram. Lalu di sini ada golongan nitrat organik, nama zat aktifnya isosorbit mononitrat. Yang pertama Cardismo, produsen Papros, bentuk dan kekuatan sediaannya 5 miligram dan 10 miligram. Yang kedua Imdur, produsen AstraZeneca, kekuatan tersediaannya 60 miligram. Yang ketiga, Monekto PT Fahrenheit, tablet 5 miligram dan 20 miligram. Lalu ada isosorbit dinitrat, nama dagang yang pertamanya Farsorbit, PT Fahrenheit, tablet 10 miligram. Yang kedua, Decoxedocard, PT Papros, tablet 10 miligram. Yang ketiga, Isobit, PT Kimia Farma, tablet 5 miligram. Lalu ada nitrogliserin. Yang pertama nitrokafetat, PT Kimia Farma, kapsul 2,5 miligram dan 5 miligram. Yang kedua nitral, PT Actavis, tablet 500 miligram. Yang ketiga NCG, PT Veron, bentuk dan kekuatan sediaannya ampul 1 miligram. Golongan agonis A2, yang pertama itu ada kloridin, nama dagangnya Catapres, produsennya Boehringer Ingelheim. Injeksi 0,5 miligram per mili dan tablet 0,15 miligram. Lalu ada metildopa, nama dagang Dopamed, PT Actavis, bentuk dan kekuatan sediaannya tablet 250 miligram. Golongan penghambat reseptor angiotensin 2,
Yang keenam, telmiarsatan, nama dagangnya Micardis, PT Boehringer, tablet 40 miligram dan 80 miligram. Yang kedua, Micardis plus PT Boehringer, tablet 40 miligram dan 80 miligram. Lalu ada losartan, nama dagangnya Keflenser, produsen kimia farma, bentuk dan ketersediaannya tablet 50 miligram. Yang kedua, Asetensa, PT Fahrenheit, tablet 50 miligram. Lalu Ibersatan, nama dagangnya Norten, PT Harsen, tablet 150 miligram. Yang kedua, Elzer, PT Papros, kapsul 150 miligram dan 300 miligram. Olmersatan, nama dagangnya Olmetec, produsen Pfizer, tablet 40 miligram. Valsartan, nama dagangnya Diovan, produsen Sandoz, kapsul 80 miligram dan 160 miligram. Lalu ada golongan penghambat kalsium channel. Amlodipin, nama dagangnya Abevas PT Lapi, tablet 10 miligram. Yang kedua ada Simvas PT Simex, tablet 10 miligram. Di Diltiazem, nama dagangnya Dilmun PT Sanbe Pharma, tablet 60 miligram. Di Diltiazem PT Indofarma, tablet 30 miligram. Nikardipin, nama dagangnya Karsif PT Pertiwi Agung, bentuk kekuatan sedianya ampul 1 miligram per mili. Nifedipin, nama dagang Adalat, PT Bayer, tablet 5 miligram. Yang kedua Adalat Oros, PT Bayer, tablet 30 miligram. Yang ketiga Karvas, PT Meprofarm, tablet 10 miligram. Verapamil, nama dagangnya Tarka, produsen PT Abot, bentuk dan kekuatan sediaannya kaplet 180 miligram. Lalu ada golongan ACE inhibitor, Captropil, nama dagang Farmoten, PT Fahrenheit, tablet 12 miligram dan 25 miligram. Ramipril, nama dagangnya Dekapril, PT Harsen, tablet 5 miligram dan 10 miligram. Benazepril, yang pertama ada Sibasem, PT Novartis Indo, tablet 5 miligram dan 10 miligram. Yang kedua, Inhitril, PT Binofarm, tablet 5 miligram. Lisinopril, nama dagangnya Linosal, PT Sandoz, tablet 5 miligram dan 10 miligram. Quinapril, nama dagang Akupril, PT Pfizer, tablet 10 miligram. Trandolapril, nama dagang Tarka, PT Abot, tablet 2 miligram. Enapril, nama dagang Tenaten, produsen mahkota Coronet, tablet 10 miligram. Selanjutnya ada diuretik dari Tiajid. Itu ada hidroklortiazid, nama dagangnya Lodos, pabriknya Metamed Indonesia. Terus kekuatan dan bentuk sediaannya tablet 25 miligram. Lalu hidroklortiazid, produsennya PT Walson, bentuk dan kekuatan obatnya itu kapsul 12,5 miligram. Lalu ada Indapamid, nama dagangnya itu ada Fludex XR dan Natrix XR. Fludex XR itu dari PT Square. Kalau Natrix XR itu dari PT Prava, bentuk kekuatan Fludex itu tablet 1,5 miligram. Untuk Natrix XR-nya tablet 1,5 miligram. Untuk yang loop itu ada furosemid. Untuk nama dagangnya Lasik dari PT Sanofi. Bentuk dan kekuatannya itu tablet 40 miligram. Glarixa dari PT Graha Pharma, tablet 40 miligram. Kemudian ada Varsik dari PT Fahrenheit, tablet 40 miligram. Lalu ada Bumatanid, nama dagangnya Urinidin, produsennya PT Navana, kekuatan dan tersedianya tablet 1 miligram. Terus ada Torsemid, nama dagangnya Toral, dari PT Kalbi Pharma, tabletnya itu 5 miligram. Lalu hemat kalium, itu ada Amilorid, untuk nama dagangnya Lorinid, dari PT Alparma, kekuatan dan tersediaannya itu tablet 5 miligram. Lalu ada spironolakton, untuk nama dagangnya itu ada Spirola, dari PT Kalbi Pharma, bentuk dan kekuatan sediaannya itu tablet 20 miligram dan 100 miligram. Ada Letona dari PT Otto,
Kekuatan dan persediaannya itu tablet 25 miligram dan 100 miligram. Lalu ada Spirolacton dari PT Papros. Kekuatan dan persediaannya itu tablet 25 miligram dan 100 miligram. Lalu ada anti hiperlipidemia. Ada niacin. Nama zat aktifnya itu asam nikotinat. Nama dagangnya Niaspan dari PT Abbott. Kekuatan dan persediaannya itu tablet 375 miligram, ada yang 500 miligram sampai 1000 miligram. Lalu Vibrat Clofip Gimfibrozil. Nama zat aktifnya itu Fenofibrat. Untuk nama dagangnya ada Evotil dari PT Wali. Bentuk dan kekuatan sediaan kapsul 100 miligram dan 300 miligram. Lalu ada dari Fibramid dari PT Nomerdra Nomedra Hardo. Kekuatan dan persediaannya itu kapsul 100 mili dan 300 miligram. Lalu ada Phenolip dari Meprofarm. Kekuatan dan persediaannya itu kapsul 100 miligram dan 300 miligram. Untuk nama zat aktif Fibrozil ada Lapibros dari PT Lapi. Bentuk dan kekuatan sediaan ada kapsul 300 dan 600 miligram. Lalu ada penghambat HMG KOA reduktase. Itu ada zat aktifnya simvastatin. Untuk nama dagangnya ada Kolespal, Detrovel, Kolespal dari PT Papros. Kekuatan persediaan tablet 10 miligram, Detrovel dari PT Fahrenheit. Bentuk dan kekuatannya itu tablet 10 miligram dan 20 miligram. SBT dari PT Hexpam Jaya, tabletnya itu 10 miligram dan 20 miligram. Untuk zat aktif Ator, Vastatin, ada Atofar dan Nitorkom. Atofar dari PT Fahrenheit, Fahrenheit. Bentuk dan kekuatannya itu ada tablet 10 miligram, 20 miligram, dan 40 miligram. Litorkom dari PT Kombipar. Bentuk dan kekuatan sediaan itu tablet 10 miligram, 20 miligram, dan 40 miligram. Untuk golongan lain-lain itu ada Ezetimibe, nama dagangnya Ezetrol dari PT Mark Sharp. Kekuatan dan tersediaannya itu tablet 10 miligram. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok eh, sama ya yang telah mempresentasikan tentang kardiovaskular tadi ya. Memang di obat ini kan banyak sekali ya, bukan hanya obat hipertensi aja, tapi juga obat-obatan jantung dan lain-lain. Itu kan semuanya dilengkapi juga tadi itu. Terima kasihnya hanya kayaknya banyak ya. Agak pedes tuh. Hah. Ya, jadi cukup lengkap tadi ya yang disampaikan. Harapannya teman-teman, karena udah saya lihat banyakan yang udah bekerja, harusnya sih dalam UTS nanti nggak ada masalah karena yang banyak ditanyakan adalah nama produknya, kemudian eh, paling miligramnya ada berapa miligram, eh, pabriknya apa, kemudian juga generiknya apa. Nggak jauh-jauh beda dari situ, karena memang di dalam special ini kita mengkhususkan nanti siap untuk kerja di apotek, nanti siap untuk kerja di rumah sakit itu, ya kurang lebih kayak gitu. Ini masih ada satu kelompok lagi yang belum presentasi, Ya, Pak, yang kelompok asma. Asma ya. Oke, Ya, silakan Anissa. izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok golongan asma dengan saya sendiri, Salsabila Huning Tias, ada Anissa Rahma Apriliani, Gita Amelia, dan Hafiz ingin mempresentasikan tentang golongan obat asma.
Di sini ada pendahuluan. Peranan sistem pernafasan ialah untuk mengelola pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu diperlukan oleh semua sel untuk menghasilkan sumber energi adenosin trifosfat atau ATP. Menurut WHO, asma ini ialah penyakit paru-paru kronis yang disebabkan oleh peradangan dan ketegangan otot di sekitar saluran udara. Asma dapat menyerang orang dari segala usia. Pada umumnya, penderita asma akan mengeluh gejala batuk, sesak nafas, rasa tertekan di dada, dan mengi. Pada beberapa keadaan batuk mungkin merupakan satu-satunya gejala. Gejala asma sering terjadi pada malam hari dan saat udara dingin, biasanya bermula mendadak dengan batuk dan rasa tertekan di dada, disertai dengan sesak nafas atau dispnea dan mengi. Batuk yang dialami pada awalnya susah, tetapi segera menjadi kuat. Karakteristik batuk pada penderita asma adalah berupa batuk kering, paroksim, paroksismal, paroksismal, iritatif, dan non-produktif. Kemudian menghasilkan sputum yang berbusa, jernih, dan kental. Jalan nafas yang tersumbat menyebabkan sesak nafas sehingga ekspirasi selalu lebih sulit dan panjang dibanding inspirasi yang mendorong pasien untuk duduk tegak dan menggunakan setiap otot aksesori pernafasan. Penggunaan otot aksesori pernafasan yang tidak terlatih dalam jangka panjang dapat menyebabkan penderita asma kelelahan saat bernafas, ketika serangan, atau ketika beraktivitas. Di sini ada tingkat gejala asma. Yang pertama itu ada intermittent. Itu merupakan jenis asma yang terjadi bulanan dengan gejala kurang dari 1 kali seminggu. Tidak menimbulkan gejala di luar ruangan dan biasanya terjadi dalam waktu singkat. Lalu yang kedua ada persisten ringan, yang serangannya itu terjadi mingguan dengan gejala lebih dari 1 kali seminggu, tetapi kurang dari 1 kali sehari, yang dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Yang ketiga ada persisten sedang dengan gejala yang muncul setiap hari dan membutuhkan bronkodilator setiap hari. Lalu yang keempat ada persisten berat yang terjadi secara kontinu, gejala terus-menerus, sering kambuh, dan aktivitas fisik terbatas. Bentuk sediaan obat asma itu ada 3. Yang pertama ada inhalasi, itu rute pemberian terbaik konsentrasi obat, itu lokal, efek sampingnya kecil. Lalu ada oral, itu untuk asma nokturnal. Lalu ada parenteral, itu untuk serangan asma berat. Ada klasifikasi pasien asma. Yang pertama itu ada asma ekstrinsik. Itu menurut musim biasanya itu pada anak dan dewasa. Lalu ada asma intrinsik itu biasanya umur lebih dari 30 tahun. Faktor pencetus asma itu ada infeksi, polusi, udara dingin, dan kerja fisik. Lalu ada penggolongan obat asma yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita akan masuk ke penggolongan obat asma. Yang pertama, penggolongan obat asma atau obat anti asma itu ada 2. Ada obat kerja cepat dan obat pengendali asma jangka panjang. Untuk obat kerja cepat sendiri, itu meredakan asma yang akut. Untuk pengendali asma jangka panjang, tujuannya untuk profilaksis dan mencegah serangan asma untuk timbul kembali. Lalu, di sini obat kerja cepat dan obat pengendali asma jangka panjang apa saja yang termasuk? Untuk obat kerja cepat itu ada agonis beta 2, kortikosteroid sistemik, antimuskarinik, dan santin intravena. Sementara untuk obat pengendali asma jangka panjang ada kortikosteroid hirup, beta 2 agonis, inhibitor leukotrien, dan santin. Yang pertama adalah golongan agonis beta 2 adrenergic. Obat beta 2 agonis bekerja dengan cara mengikat reseptor beta 2 adrenergic di paru-paru, sehingga otot-otot di saluran napas menjadi rileks dan saluran tersebut terbuka. Hal ini menyebabkan efek bronkodilatasi atau relaksasi otot saluran pernafasan. Obat beta 2 agonis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu beta agonis kerja pendek atau SABA dan beta agonis kerja panjang atau LABA. SABA sendiri atau short acting beta agonis biasanya tersedia dalam
inhaler penyelamat dan digunakan untuk mengatasi serangan asma atau penyempitan saluran nafas yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh obat SABA adalah salbutamol dan terbutalin, juga albuterol, serta levalbuterol. Untuk LABA atau long acting beta agonis, obat ini diminum setiap hari biasanya untuk merelaksasikan otot-otot yang melapisi saluran udara. Contoh obatnya formoterol, salmeterol, dan indacaterol. Selanjutnya juga ada kortikosteroid. Obat ini tidak memiliki mekanisme kerja berupa relaksasi otot polos bronkus secara langsung, melainkan menurunkan reaktivitas bronkus, meningkatkan diameter saluran nafas, dan menurunkan frekuensi kekambuhan asma. Efek terhadap obstruksi saluran nafas mungkin diakibatkan oleh potensiasi terhadap efek beta agonis. Efek yang paling utamanya adalah menghambat reaksi radang yang disebabkan oleh eosinofil pada saluran nafas dan mediator-mediator lain seperti asam arakidonat, leukotriene, dan prostaglandin. Kortikosteroid juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid hirup. Kortikosteroid sistemik yaitu melalui rute oral dan intravena meredakan radang saluran udara yang disebabkan oleh asma parah. Akan tetapi, akibat efek samping serius saat digunakan dalam jangka panjang, rute sistemik hanya digunakan dalam jangka pendek untuk mengobati gejala asma parah. Contohnya adalah prednison dan metilprednisolon. Untuk kortikosteroid hirup, obat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan di paru-paru, obat ini digunakan dengan cara dihirup melalui mulut, namun perlu diketahui bahwa tidak semua obat yang dihirup mengandung kortikosteroid atau steroid. Kortikosteroid sering digunakan untuk pengobatan jangka panjang, contohnya beclomethasone, budesonide, funisolide, mometasone, dan fluticasone. Golongan selanjutnya yaitu antimuskarinik. Antimuskarinik sendiri menghambat pengeluaran asetikolin pada reseptor muskarinik. Pada saluran nafas, asetikolin dihasilkan oleh N-vagus. Penghambatan terhadap asetikolin akan menyebabkan blokade pada kontraksi otot polos bronkus dan sekresi kelenjar pada mukosa saluran nafas. Antimuskarinik bekerja dengan menimbulkan efek bronkodilator jalan nafas. Antimuskarinik terdiri dari short-acting muskarinik antagonis atau sama, contohnya ipratropium, dan long-acting muskarinik antagonis lama, contohnya tiotropium. Contoh lain yang termasuk golongan antimuskarinik yaitu atropin. Golongan selanjutnya adalah metilsantin atau santin. Obat asma golongan santin adalah obat yang digunakan untuk mengobati bronkospasme akibat asma. Obat ini bekerja sebagai bronkodilator dan stimulan ringan. Ada beberapa mekanisme yang diajukan pada obat golongan ini. Yang pertama yaitu hambatan pada enzim fosfodietrase yang menyebabkan bronkodilatasi. Yang kedua, hambatan pada reseptor adenosin pada saluran nafas sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi. Golongan selanjutnya adalah inhibitor leukotriene. Obat ini melawan salah satu komponen inflamasi asma dan memberikan perlindungan terhadap bronkokonstriksi bila diminum sebelum berolahraga atau terpapar alergen ataupun udara dingin. Contoh penghambat leukotriene termasuk montelukast. Obat asma golongan inhibitor leukotriene bekerja dengan cara menghambat leukotriene, yaitu zat peradangan yang menyebabkan penyempitan dan pembengkakan pada saluran nafas. Dengan cara ini, obat ini dapat membantu mencegah masalah pernafasan yang terkait dengan asma, seperti sesak nafas dan bengek. Selanjutnya, spesialis obat asma akan dilanjutkan oleh teman saya. Gita, silakan. Yang pertama ada golongan agonis B2 dengan kandungan albuterol atau salbutamol, bentuk sediaannya kapsul, dosisnya 2 mg dan 4 mg, specialite-nya Lasal, pabriknya Lapi. Yang kedua ada salbutamol, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 4 mg, specialite-nya Astarol, pabriknya Sanbe. Yang ketiga dengan kandungan salbutamol, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 4 mg, spesialnya Salbufen, pabriknya Papros. Yang keempat ada dengan kandungan salbutamol, bentuk sediaannya cairan inhalasi, dosisnya 2,5 mg, spesialnya Velutin, pabriknya Novel. Yang kelima ada Procaterol, bentuk sediaan tablet, dosisnya 50 mikrogram, spesialnya Meptin, pabriknya Otsuka.
Selanjutnya ada kandungan salbutamol bentuk sediaannya sirup, dosisnya 2 miligram per 5 mili, Specialty Ventolin, pabriknya Glaxo. Locaterol bentuk sediaannya sirup, dosisnya 25 mikrogram per 5 mili, Specialty-nya Ataro, pabriknya Novel. Selanjutnya ada budesonide atau formoterol, bentuk sediaannya inhalasi, dosisnya 160 per 4,5 mikrogram dan 80 per 4,5 mikrogram. Spesialnya Symbicort, pabriknya AstraZeneca. Selanjutnya ada salmeterol atau fluticasone, bentuk sediaan inhalasi, dosisnya 50 per 250 mikrogram. Spesialnya Salmeflo, pabriknya Abad 21 Makmur. Selanjutnya ada dengan kandungan salmeterol atau fluticasone, bentuk sediaannya inhalasi, dosisnya 25 per 50 mikrogram, spesialnya Seretide, pabriknya Glaxo. Berikut ini ada foto dari produknya. Yang kedua ada golongan kortikosteroid sistemik dengan zat aktif prednison, bentuk sediaan kapsul, dosisnya 5 miligram, spesialnya Remacort, pabriknya Novaparin. Yang kedua ada Specialty Vison, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 5 miligram, pabriknya Infarmin. Yang ketiga ada Specialty Hexacort, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 5 miligram, pabriknya Molex Ius. Yang terakhir ada Novaprexon, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 5 miligram, Specialty PH Corp, pabriknya Papros. Berikut ini ada foto produknya. Yang ketiga ada golongan kortikosteroid sistemik dengan zat aktif metilprednisolon. Yang pertama ada metilprednisolon dengan bentuk sediaan tablet, dosisnya 4 miligram dan 8 miligram, pabriknya Infion. Yang kedua ada metisol, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 4 miligram, pabriknya Islam Jaya. Yang ketiga ada metidrol, bentuk sediaannya tablet atau tablet dan sirup, dosisnya 4 miligram dan 16 miligram, pabriknya Medicon Prima Laboratories. Yang keempat ada Metrison, untuk sediaannya tablet, dosisnya 4 miligram dan 16 miligram, pabriknya Dexamedica. Berikut ini ada foto produknya. Selanjutnya ada golongan kortikosteroid sirup. Yang pertama ada dengan zat aktif beclomethasone atau formoterol bentuk sediaan inhalasi, dosisnya 100 per 6 mikrogram. Spesialnya Innovair, pabriknya Tunggal Idaman Abdi. Yang kedua ada zat aktif budesonide, bentuk sediaannya kontainer monodos, dosisnya 0,25 dan 0,5 miligram. Spesialnya Budesma, pabriknya Dexamedica. Yang ketiga ada zat aktif siklosonid, bentuk sediaannya inhalasi, dosisnya 80 mikrogram dan 4,5 mikrogram. Spesialnya Cyclonic Inhalation, pabriknya Maya Biotech. Yang keempat ada fluticasone, bentuk sediaannya bule, dosisnya 0,5 miligram per 2 mili. Spesialnya Visoctit nebule, pabriknya GlaxoSmithKline Indonesia. Yang terakhir ada zat aktif mometasone, bentuk sediaannya inhalasi, dosisnya 0,05%, spesialnya Nasonex, pabriknya MSD. Berikut ini ada foto produknya. Selanjutnya ada dari golongan anti muskarinik. Yang pertama itu kandungan atropin dengan bentuk sediaan injeksi, dosisnya 0,25 miligram per mililiter. Spesialitnya atropin sulfat, dari pabriknya itu PT Tika Industri Farmasi. Dan selanjutnya ada ipratopium bromida dengan bentuk sediaannya itu inhalasi, dosisnya itu
20 mikrogram per puff 10 mililiter 0,025%, 20 mili. Spesialitnya itu ada Atrofen, pabriknya itu dari Boehringer Ingelheim. Yang selanjutnya sama yaitu ipratropium bromida juga dengan bentuknya sediaan inhalasi, dosisnya itu 0,25 miligram per mili. Spesialitnya ini dari ipratropium bromida dan pabriknya ini dari Pratapa Nirmala. Selanjutnya ada kandungan dari ipratropium bromida ditambah salbutamol. Bentuk sediaannya itu inhalasi, dosisnya itu 2,5 mililiter. Spesialitnya itu dari Combifen, pabriknya dari Boehringer Ingelheim. Selanjutnya dengan kandungan yang sama, bentuk sediaannya inhalasi, dosisnya 2,5 mililiter, spesialitnya itu dari Farbifen dan pabriknya itu dari Fahrenheit. Dan di sini merupakan gambar dari golongan obat anti muskarin. Selanjutnya golongan metilsantin. Yang kandungan yang pertama ini ada dari teofilin, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 150 miligram, spesialitnya bronsolvan, pabriknya dari Kalbe Farma. Kandungan selanjutnya sama yaitu teofilin, bentuknya pun sama tablet, dosisnya pun sama 150 miligram. Untuk spesialitnya dari neonapasin, pabriknya dari Conimex. Untuk yang selanjutnya dengan kandungan yang sama yaitu teofilin, bentuk sediaannya kaplet lepas lambat, dosisnya 300 miligram, spesialitnya dari Retapil SR, pabriknya dari KF atau Kimia Farma. Kandungan selanjutnya itu ada dari aminofilin dengan bentuk sediaan injeksi, dosisnya 24 miligram per mililiter, spesialitnya dari aminofilin, dan pabriknya dari Paros. Untuk yang selanjutnya ada dari kandungan aminofilin juga dengan bentuk sediaannya tablet, tablet salut selaput, dosisnya 200 miligram, spesialitnya aminofilin, dan pabriknya dari Coronet Crown. Kandungan selanjutnya aminofilin dengan bentuk sediaan tablet, dosisnya 150 miligram, spesialitnya dari Decavil, pabriknya Harsan. Kandungan selanjutnya sama yaitu aminofilin dengan bentuk sediaan tablet, dosisnya 200 miligram, spesialitnya aminofilin dengan pabriknya itu Indofarma. Berikut merupakan foto dari golongan metilsantin. Selanjutnya golongan inhibitor leukotriene. Dengan kandungan yang pertama itu ada Montelukast, bentuk sediaannya tablet, dosisnya 10 miligram, spesialitnya singuler, pabriknya Merck. Kandungan selanjutnya dengan kandungan yang sama yaitu Montelukast, bentuk sediaannya sama, tablet, dosisnya 10 miligram, spesialitnya dari Monarin, pabriknya itu Dexamedica. Selanjutnya Montelukast dengan bentuk sediaan yang granul, dosisnya 4 miligram, spesialitnya Raymond, dan pabriknya dari Novel. Berikut foto dari golongan inhibitor leukotriene, dan berikut referensi yang kami dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dibuka untuk sesi tanya jawab dari dua materi yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi kardiovaskular, kemudian yang kedua dari materi penyakit asma ya. Eh, dari sisi patofisiologinya teman-teman sudah sampaikan, kemudian poin pentingnya juga tentang obat-obatannya ya, yang perlu ditekankan golongannya, isinya, kemudian generiknya apa, itu yang harus ditekankan di sini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ini ada beberapa kelompok, saya lupa. 3 apa 4 ya?
4 ya? 4. Kelompok. 4 kelompok ya Ananda ya. Ya, karena tiap kelas kelompoknya beda-beda. Di kelompoknya sedikit tapi 4 kelompok. Ada satu kelasnya 5 kelompok tapi kelasnya 49. Wah bingung tuh, nggak hafal-hafal jadi. Nah, eh, ini tadi yang maju kardiovaskular kelompok berapa? Kelompok Kelompok 2, Pak. 2 ya. Kelompok satu ada pertanyaan? Siapa kelompok satu? Saya Pak Tentang yang tadi kardiovaskular. asma. Oke, silakan. Mau nanya apa? Sebenarnya ini pas saya kemarin kerja di apotik sih Pak. Jadi kejadiannya Mm-mm. pasien itu kan dia menderita hipertensi. Nah, obat yang biasa dia pakai itu kan golong apa nama obatnya saya lupa tapi kayak propanolol misalnya gitu kan. Terus di stok kita habis tapi dia maksa untuk ngedapetin bisoprolol gitu. Walaupun sama golongan, apakah itu dibolehkan atau enggak ya? Diganti tanpa persetujuan dokter. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok kardiovaskular dijawab. Jadi propranolol ganti dengan bisoprolol gitu ya, Iya Pak, tapi tanpa persetujuan dokter gitu. Jadi tanpa kita, persetujuan dokter. Heeh. Oke, silakan. Eh, aku coba izin jawab ya, Nis. Kalau misalnya emang nanti belum pas, aku jawab berdasarkan yang tahu. Kalau misalnya tadi kan pasiennya mintanya propanolol, nah itu kan lagi nggak ada gitu kan di apotek. Terus dia maksa maunya pakai bisoprolol gitu ya. Iya gitu Pak. Jadi aku udah bilangin kan kayak nggak boleh Pak harus persetujuan dokter dulu gitu kan kalau mau ganti obat. Tapi dianya ngeyel gitu sampai marah-marah. Sebenarnya yang kamu saran sih udah benar, soalnya kan dia menyangkut ke obat ini ya, serangkaian obat jantung maksudnya ke hipertensinya. Aku sendiri juga bakal saranin yang sama. Maksudnya kalau misalnya emang Bapak mau ganti, ya Bapak kontrol lagi ke dokternya. Atau kalau enggak, kalau Bapak emang tetap kekeh mau propanolol, mungkin bisa kita saranin ke yang patennya, yang kandungannya sama gitu. Kalau misalnya dia tetap kekeh mau itu, aku sih bakal kekeh juga nggak ngasih juga. Kalau misalnya dia maksa, enggak maunya bisa prolol, nggak bisa gitu. Soalnya kan kalau misalnya obat-obat kayak gitu, kalau misalnya kita pinter-pinteran, oh ya udah nanti resikonya buat sendiri yang nanggung gitu kan. Nggak boleh juga kayak gitu kan. Kalau misalnya Bapak tetap mau itu eh, terserah Bapak. Pokoknya dari kita sendiri menyarankan untuk Bapak kontrol kembali apabila Bapak emang kekeh mau diganti obatnya, bilang ke dokternya. Kalau misalnya Bapak nggak mau, ya saya sendiri juga nggak bisa ngasih Pak. Kalau untuk obat itu Bapak tetap maksa, saya nggak bisa ngasih. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Boleh dibantu Pak? Kayaknya masih ada yang salah. Terima kasih Kak Iya. Paul. Thank you, Flo. Yang lain ada mau nambahin mungkin? Ya, jadi berarti kalau datang ke tempat Flo nggak bakal dikasih ya. Dia datang ke tempat lain aja deh. Ya, jadi betul ya. Jadi dia walaupun golongannya sama, sama-sama golongan beta blocker, tapi ada beberapa yang berbeda pastinya. Contoh teman-teman yang paling gampang ini aja lah. Yang di luar ini ya, paracetamol, ibuprofen. Boleh nggak? Itu boleh. Kenapa? Karena obatnya obat bebas. Obatnya risikonya rendah. Kita ngelihat risikonya dan benefitnya ya. Keuntungannya mungkin sama, kurang lebih sama, bisa buat obat hipertensi. Tetapi beda risikonya itu yang berbeda. Kalau paracetamol sama ibuprofen ya sama-sama risiko rendah. Tapi kalau propanolol ini biasa orang-orang hipertensi yang memang disertai dengan gangguan fungsi jantung, permasalahan di jantungnya itu biasanya pakai golongan beta blocker karena beta blocker ini adanya di reseptor beta jantung. Nah, dua hal ini antara propanolol sama apa namanya bisoprolol, ya biskor, propanolol gitu ya, itu selektivitasnya beda-beda.
selektivitasnya, jadi selektifnya di mana gitu. Kalau yang propanolol, dia bekerja pada reseptor beta 1 dan beta 2 yang ada di jantung. Sedangkan bisoprolol hanya di salah satunya aja, hanya di beta 1 aja di jantung. Jadi spesifik berbeda. Nah, kalau mau ganti juga, ini kita bukan ranahnya kita untuk bisa mengganti. Yang mengganti pasti dokter, ya. Kalau mau menggantikan, dokter pun juga banyak pertimbangan. Yang satu pasti dilihat juga kondisi medisnya seperti apa sih? Apakah pasien itu disertai dengan kondisi selain hipertensi, ada tremor nggak? Ada migrain juga nggak? Karena efek-efek pada reseptor beta 2 di jantung itu kadang-kadang gitu. Ada pasiennya jadi migrain, pasiennya jadinya tremor. Beda-beda ya setiap obat tersebut. Kayak efeknya fokusnya pada ke jantung. Kayak dia di aktivitasnya dokter akan lihat kondisi medis pasien, kemudian efek samping terkait dengan paru-paru pasiennya ada masalah apa enggak. Misalnya pada pasien dengan asma mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan bisoprolol. Lebih tinggi kalau bisoprolol nantinya. Asmanya bisa kambuh tuh. Ya. Kemudian respon individu juga setiap obat kan beda-beda. Sebelumnya dia cocok pakai bisoprolol, kemudian minta ganti bisoprolol. Kalau memang udah rekomendasi sama dokter, ada resepnya, ya kita kasih. Tapi kalau memang tidak ada dan pasiennya pintar-pintar sendiri, kita kasih, kemudian dia kenapa-napa, nanti komplainnya ke kita juga kan. Lebih baik tadi yang seperti Flo sampaikan, sekalian aja strict, nggak mau gitu. Tapi nggak bisa juga, nanti resiko tanggung bapak ya. Nggak apa-apa deh saya tanggung resikonya. Terus gimana? Kita kasih dong kalau gitu. Iya, nggak apa-apa, risikonya saya nanggung kok. Ini saya bayar langsung, apa, apapun risikonya saya tanggung deh. Terus kita gimana kalau kayak gitu? Kan Bapak udah bilang mau nanggung risiko. Kita lagi nggak jadi kan? Nah, saya nggak mau Pak, nanti saya juga kena. Dengan dari pertama memang strik aja ini nggak bisa dikasih pengertian. Memang pasien-pasien yang seperti itu kadang-kadang banyak juga yang rada-rada ngeyel ya, rada-rada lebih merasa lebih tahu, merasa lebih aman, dan merasa nggak ada apa-apa gitu. Pasien kan macam-macam karakternya. Apalagi semakin berusia lanjut, itu pasiennya akan semakin aneh-aneh tuh. Kenapa? Karena mereka udah ngerasa, ya udah sekian lama minum obat, obat itu aja, efeknya juga kelihatan kok. Ngapain sih minum obat? Kalau nggak ada gunanya nih obat, macam-macam ya mereka bilang ya. Oh ini obat nggak apa-apa kok diganti-ganti nggak ada masalah. Apalagi kalau orang-orang yang memang punya sedikit ilmu tentang farmasi, obat-obatan, suka baca yang lain. Udah mereka seolah-olah lebih pintar. Tapi bagaimana kita coba untuk memberikan jawaban yang tidak menggurui, tidak juga menyalahkan, tetapi bisa membuat pasiennya menjadi sadar. Jadi mau, akhirnya oh iya, itu risikonya Pak. Kalau ternyata obatnya Bapak ganti-ganti, nanti nggak cocok lagi dengan hipertensinya, harus ganti lagi dengan yang lain. Atau belum tentu cocok dengan yang sebelumnya Bapak ganti. Itu walaupun satu golongan, tapi masing-masing punya cara kerja yang beda-beda, Pak. Risiko dan keamanannya beda-beda. Kalau udah cocok itu aja terusin. Kalau memang mau perlu pakai itu, tetap ada obat yang sedikit lebih mahal, tapi ini yang patennya, Pak. Biskor. Kalau propanolol apa patennya? Eh, ada patennya apa? Propanolol? Jadi kalau bisoprolol ada biskor ya. Propanolol apa? Ini disebutkan sesuai dengan yang kita punya. Ya, kurang lebih itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Ini banyak banyak yang pengalaman ya di lapangan pasti udah ketemu dengan pasien, udah biasa pemesanan obat dan lain-lain, sangat familiar lah ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Pak, kalau pertanyaannya mengenai UTS boleh nggak, Pak? Pertanyaan menurut Bila boleh. Kenapa, Sarah? Apa soalnya gitu? Iya, nah itu Bapak, itu yang saya ingin tanyakan. Sebentar. Hmm, oke. Eh, soal-soalnya untuk UTS, saya yakin teman-teman di rumah sakit atau di apotek atau pekerja di apotek lah ya, itu pasti sudah sangat familiar lah ya dengan soal-soalnya nanti. Contoh,
Saya kasih contoh nih, salah satu. Misalnya ada pasien beli obat, aduh sebut-sebut nama dagang lah, misalnya nama dagangnya A. Kemudian pasiennya merasa, aduh mahal banget nih obat ini. Generiknya ada nggak? Oh, generiknya ada sih obatnya ini. Pilihannya di A, B, C, D apa? Contoh kayak gitu. Misal, pasiennya ini misal ya, contoh pasiennya beli obat Norvas, uangnya kurang nih. Ada generiknya deh Mbak, buat saya minum besok pagi aja. Apa generiknya? Generiknya apa? Amlodipin. 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 Tuh, tahu semua kan? Generiknya amlodipin. Kurang lebih begitu-begitu model soalnya ya. Nanti. Terus apa lagi nih? Berapa tuh? Sediaan-sedianya berapa miligram Pak teman-teman perlu tuh tahu juga ya. Contoh misalnya bisulfon itu yang tablet berapa miligram sih? Disolvan 8 miligram. Apa, Nah, Mak? 8. bisulfon yang tablet berapa miligram? Disolvan 8 miligram. 8 nggak sih? Ya, 8 miligram per tabletnya. Bromhexinase kan? Iya, Pak. Jadi gitu, Bromhexin. kalau obat batuk nanti Mucopek berapa ininya miligramnya atau patemnya apa, generiknya apa gitu-gitu ya. Kurang lebih ke arah-arah ke sana. Kemudian obat-obatan, contoh yang lain lagi. Untuk mencegah mabuk perjalanan misalnya ya. Apa obat yang diberikan? Lima. Antihistamin. Isinya apa? Diphenhidramin. 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 Nah, simpel kan? Gitu-gitu, kebanyakan ya seperti itu. Baca aja, ya, misalnya tentang sistem pencernaan, tentang lambung misalnya ya. Untuk melindungi mukosa lambung, apa yang diberikan? Antasida. Antasida, Pak. Melindungi mukosanya. Sulfat. Oh, Supralfat. Nah, sulfat. kalau Supralfat. antasida kan Iya, buat menetralisir kan? Iya. Kalau mukosa lambungnya apa? Supralfat. Apa? Nah, gitu-gitu kan. Sebenarnya udah sangat sering tuh. Terus yang untuk nggak boleh untuk kehamilan apa? Obat lambung. Yang dikontraindikasikan pada kehamilan apa? Ya, nama patennya apa? Sitotek. Ya. Nah, tuh udah bisa semua tuh. Gitu-gitu sih lebih banyaknya teman-teman ya. Karena ini buat orang di apotek, ini mah simpel banget. Tapi kalau buat orang-orang yang bukan di apotek, anak-anak yang kelas pagi, mereka harus effort tuh buat baca-baca lagi, dihafalin jadinya. Tapi kalau udah pernah di apotek, ya ini kan keseharian lah ya. Yakin semuanya yang lain-lain juga sama tuh. Soalnya ada 40, semuanya apa namanya? ABCD, multiple choice ya. Kemudian ya saya yakin semuanya udah biasa sih ini. Gitu-gitu aja sih lebih banyak ya. Kurang lebih dan banyakin juga baca tentang obat Pak, sistem gangguan pencernaan ya, diare gitu-gitu juga. mau nanya, Pak. Ya, Yang kayak soal misalnya obat ini manufakturnya dari mana gitu nggak ada kan, Pak? pabriknya dari mana? Nggak ada. Tapi ada esai ya teman-teman ya. Sisanya apa? Berapa soal, Pak? Kenapa sih Pak Biasanya disamper apa, yang tua Pak? ini? Dosen itu, ya Ini ampun. Berapa soal, esainya, Pak? esainya ada 4 soal. Wah. Itu nama dagang dari pabrik, nama dagang dan pabriknya apa? Simpel. Misalnya, contoh satu ya, antasida nama dagangnya apa? Proma. Nah, Proma. pabriknya apa? Lanta. Kalbe. Hah? Begitu ya? Emang Kalbe? Bukan, bukan. Park the Face kalau dulu. Kalau Proma ya Kalbe ya. Gitu-gitu tuh. Tapi Pak itu udah ditentuin di esainya atau dari kita sendiri Udah, bebas? Oh, udah udah ditentuin. ditentukan.
Satu Oh, nama dagang dari antasida plus antiflatulen misalnya. Apa yang ada antiflatulen dan juga antasidanya apa? Terus contoh lain, nama generik dari tensikap apa? tensi cup. What is it? Tensikap nggak tahu. Atropil. Iya, lama banget tuh. Gitu ya, nama generik dari apa lagi? Kemudian ada juga patofisiologi sedikit tentang hipertensi, baca definisi tentang hipertensi itu apa sih, gimana kejadiannya, kemudian ya, termasuk di gangguan-gangguan pada jantung apa sih? Nanti coba dibaca-baca lagi. Ya, jadi spill banget tuh. Itu nanti esainya satu soal satu obat atau bercabang, Pak? Satu soal tuh ada bercabang, ada anak cucunya, ada Bapak, 4 obat. Bapak, Kenapa Nanda? kisi-kisinya tertulis lah, Pak. Biar Jangan makin deh, mantap please. gitu. Saya yakin teman-teman nih udah pada wah, udah pada jangan nilai 11 nih dikasih. Bapak, Orang 10 nih bisa kan 11 ini nih. kan Jadi ada yang lengkap kerja, nih. ada yang juga yang udah resign, Bapak. Ada, Saya juga Bapak udah juga saya ada juga yang udah resign. ada yang juga belum pernah kerja di apotek, Bapak. Iya, Iya, Bapak. Pak, Jadi bener, ya, Pak. ya Allah, sepilnya Iya, yang agak spesifik dikit lah, Pak. Bapak, Itu udah sangat spesifik kamu. Di Bapak Panji aja kalau nggak nggak spesifik kita ini loh. kan kalau nggak empat, kita bagi dua kelompok nih, Pak, yang belum kerja sama yang udah kerja udah biarin aja yang Ya udah belum gitu kerja yang aja bisa jadi kita, penelitian tuh. Bapak. Penelitian nanti tak ada. Nah, ini untuk yang sudah bekerja dan sebelum bekerja bandingin. Cari hubungannya. Pengaruh nggak sudah bekerja dan tidak bekerja terhadap nilai mata kuliah spesialis dan terminologi. Jadi penelitian itu. ya ampun. Bapak, bener, Pak. Ini Pak, skripsi Pak, kemarin aja belum, Pak. Belum kebuat gitu, Pak. Kenapa? Ini lagi penelitian. Ini skripsi yang grand design ini aja belum belum kebuat ini lagi, Bapak, penelitian yang lain lagi. Bapak saya mau nanya, berarti Biar kan ini semangat bikin yang penelitiannya. esainya 4 soal ya, Pak. Nah, yang pertama tuh kan soalnya tentang sebutkan nama dagang sama ininya ya, Pak. Apa namanya? Pabriknya. Pabriknya. Terus kan sebutin yang nomor 2 tuh generiknya. Terus Mm-mm. patofisiologi sama apa lagi, Bapak? Patofisiologi udah tentang hipertensi sama gangguan jantung. Pat oh, oh, gitu. Ini berarti patofisiologi ya patofisiologi hipertensi sama itu, Pak, jantung. Patofisiologi paling cuma gini aja, bagaimana terjadinya hipertensi, kemudian apa gangguan jantung itu apa aja sih, jelaskan gitu. Kan banyak tuh gangguan jantung, ritmenya kah, infarknya kah, eh, dekompensasi kordisnya kah, atau yang sudah mengalami cardiac heart failure, kan ada tuh, ya. Oke, Bapak, kalau oh nggak jadi Bapak. Oke, baik. Baik, Bapak. kenapa Sarah? Sudah. Oke, cukup ya. PG-nya berapa, Bapak? PG-nya 40. Kurang. Mari bertambah lagi. Banyak. Enggak, Pak, jangan, Bapak, Pak. enggak, Udah, Pak. Pak. Enggak, Pak. Banyak. 40 Bapak, aja, udah, Banyak, Pak. Pak. Bapak. Cukup, Pak, Kalau cukup. kurang sih, kalau lebih, kalau katanya cukup ya saya nggak tambahin. Tapi kalau kurang saya tambahin. Cukup, Pak. Udah mantep itu, Pak. Di LKJ aja juga 40, Pak. Nggak bisa ditambah lagi, Pak. Cukup Sudah, ya. Pak. Ya, sudah cukup. Terima kasih, Bapak. Sudah, Pak. Oke, ada semua nggak? Ada ya. Hadir, Bisa Pak. 15, 17. Ya. Siap semua.
Ya, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya, teman-teman ya. Eh, Mudah-mudahan lancar semua UTS-nya minggu depan, mau baik teori maupun juga praktek. Dan juga lancar juga nanti buat menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 ya, penelitian. Nah, itu juga UTS teman-teman kan nilai dari situ. Pengumpulannya pun juga setelah ujian praktek kan, belakangan kan ngumpulinnya. Dimaksimalin dulu segala halnya. Nanti harapannya sih bisa cepat maju nih kelas ini. Maju bisa, ya kalau bisa Desember awal maju ya kenapa enggak ya. Bisa lama-lama karena kalau terlalu telat mundur lagi kemudian nggak siap-siap nanti waktu untuk ngambil datanya malah jadi sedikit. Mendingan mulainya lebih lama, waktu ngambil datanya lebih lama, ngolah datanya lebih lebih leluasa. Jadi pada saat jadwalnya sidang nanti bisa maju. Mulai atur waktu lah, atur waktu mempercepat nanti buat menyelesaikan. Godaan terbesarnya itu mengulur waktu pasti. Godaan terbesar itu. Kalau sudah mata kuliah udah makin sedikit, kemudian saya mau relax dulu sementara, sebentar. Nggak kerasa hari demi hari, udah seminggu aja ya. Nggak kerasa udah kelewat sebulan aja ya. Ini progres penelitian saya belum belum selesai nih. Nah itu yang pasti akan terjadi di mahasiswa akhir. Setiap tahun saya lihat seperti itu. Kemudian di zaman saya pun dulu juga begitu. Teman-teman termasuk saya sendiri kadang-kadang ada kalanya malas itu lagi timbul. Tapi semalas-malas timbul ya tetap aja progresnya disiapkan gitu ya. Sama kayak orang lagi imannya lagi turun minimal sholat wajibnya dilaksanakan lah kayak gitu. Amalannya mungkin agak kurang-kurang tapi yang wajibnya dikerjakan. Progresnya yang penting ya. Oke, gitu aja. Terima kasih semua. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi setelah UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam Oke, kasih terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.